Halo semua, di video ini kita akan ngobrolin tentang WordPress karena kemarin barusan ulang tahun yang ke-21 tahun. Jadi tanggal 27 Mei kemarin, WordPress itu sudah berumur 21 tahun. Keren ya, sudah legal untuk minum minuman keras. Jadi ya, wah, 21 tahun, waktu 21 tahun tuh saya ngapain ya? Uh, satu, Saya lahir 83 plus 21 itu tahun 2004, berarti saya masih kuliah dan belum terlalu mikirin tentang kerjaan dan lain sebagainya sih. Sibuk pacaran mungkin. 21 tahun. Kalau 21 tahun tuh berarti rilisnya 2024 kurangi 21 ya. 2003. Oh ya, dekat-dekat itu ya berarti pas rilis. Agak serem ya sebenarnya. Waktu saya lagi santai-santai kuliah, dolan dan lain sebagainya, Mark Zuckerberg, bukan Mark Zuckerberg kan Facebook ya, siapa namanya, Matt Mullenweg, berarti dia lagi ngerjain WordPress sebagai open source, jadi dia nge-fork dari apa ya namanya, lupa saya, CMS apa, blogging gitu ya, terus dibikinlah WordPress. Matt Mullenweg itu umurnya sama saya tuang mana ya? Usianya 40 tahun juga, 11 Januari 84. Cuman terpaut nggak nyampe 1 bulan, cuman beberapa minggu, 2 minggu dari saya. Lebih muda dia. Gila, kalau misalnya dulu waktu saya kuliah nggak sibuk pacaran ya, tapi ikutan bikin WordPress juga keren kali ya. Tapi saya tuh mulai pakai WordPress itu di versi 2.9 kalau nggak salah. Nah, kita akan search WordPress rilis 2010. Jadi 2010, jadi 14 tahun yang lalu. Jadi saya sudah pakai WordPress itu sudah 14 tahun loh. Cukup lama ya, dari dulu sampai sekarang pakai WordPress dan nggak pindah-pindah. Awalnya dulu itu saya waktu bikin website pertama kali yang saya pakai itu sebenarnya adalah Blogger dari Google ya. Di situ saya lihat ada banyak sekali keterbatasan, tapi kan butuhnya cuman untuk nulis artikel aja karena dulu pengen ngeblog aja. Tapi ya tetap aja akhirnya nyoba-nyoba ya beli hosting dan lain sebagainya karena iseng aja. Yang CMS yang pertama sekali saya coba itu sebenarnya Joomla, karena waktu itu sedang populernya Joomla, jadi bukunya di mana-mana. Saya sempat beli bukunya Joomla untuk pemula gitu ya. Saya sama sekali nggak bisa dan ribet sekali pakainya untuk installnya. Saya coba Drupal juga dan menurut saya juga jauh lebih ribet daripada Joomla. Terus saya nyobain WordPress dan di situ saya lihat betapa mudahnya dan masuk akalnya admin interface WordPress saat itu. Jadi benar-benar simple, saya tahu tempatnya nyari konten tanpa perlu diajarin gitu ya. Dan sejak saat itu saya pakai WordPress. Sebelum nyoba-nyoba Joomla, saya juga nyoba beberapa kayak semacam service lainnya ya, selain Blogger. Saya sempat nyoba ning.com, itu adalah platform untuk bikin kayak semacam sosial media gitu ya, jadi semacam Facebook mini gitu. Jadi kita bisa bikin ya sama persis kayak Facebook ya, bisa bikin registrasi, nanti orang-orangnya bisa nge-add satu sama lain menjadi teman, terus ada event, ada status dan lain sebagainya. Dan itu saya ngerjain itu untuk bikin komunitas untuk alumni SMA saya. Dan waktu itu walaupun akhirnya nggak jadi ya, karena cuman project iseng-iseng aja. Dan yang menghalangi waktu itu karena ning.com platformnya itu yang tadinya gratis
mulai beralih ke berbayar. Jadi ya karena project itu project iseng ya, dan nggak ada mendanai, akhirnya berhenti juga di link.com, dan akhirnya nyoba juga berapa bulan kemudian mungkin ya, saya nyoba pakai WordPress dengan menggunakan BBPress dan BuddyPress. Nah, saat itu mulai rilis kalau nggak salah, dan nggak terlalu jalan juga sih ya, agak ribet karena keterbatasan saya untuk ngerti kode. Waktu itu kan belum ngoding ya, jadi cuma asal nyoba-nyoba aja. Kalau ada yang masih ingat ya, pakai WordPress 2.9 itu uh, WordPress adminnya belum responsif. Jadi saat itu adalah tahun 2010, tahun 2009, tahun 2010 itu adalah masa-masa transisi antara desain yang statis menjadi desain yang responsif. Dan akhirnya di WordPress 3.0 baru WordPress mengenalkan WordPress admin yang mirip dengan yang kita lihat saat ini, yang hitam backgroundnya. Dulu itu warnanya adminnya tuh warna abu-abu, jadi berbeda sekali sama sekarang. Tapi gila ya, 2011, 2010 rilisnya. Oke, kita sudah ngomongin WordPress dulunya seperti apa. Sebagai orang yang menggunakan WordPress sudah 14 tahun ini ya, kedepannya tuh kayak gimana? Saya cuma ingin membayangkan aja. Kalau dulu tuh seperti itu, sampai dengan sekarang yang sudah 40% kalau nggak salah ya, semua website di dunia ini menggunakan WordPress. Gimana kedepannya, apa aja perubahan yang akan terjadi gitu. Menurutku menarik sih lihat prosesnya saat ini. Kayaknya ya, menurutku ya, kayaknya itu Gutenberg akan semakin maju. Jadi beberapa minggu kemarin kan saya mulai kerjain personal development, jadi saya belajar lagi tentang blog themes dan lain sebagainya. Dan di situ yang menarik adalah WordPress sekarang itu lebih banyak berusaha untuk menjadi page builder. Dan nggak cuma page builder, dia juga site builder. Jadi siapapun, kayaknya ya, tujuannya adalah siapapun tuh bisa memulai membuat website sendiri tanpa nyentuh kode sama sekali. Jadi tinggal klik sana, klik sini. Walaupun memang saat ini fitur-fitur yang ada itu belum benar-benar rapi, dan masih kalah ya mungkin sama page builder yang sudah lebih dulu kayak Elementor, Beaver Builder, Elegant Themes. Elegant Themes itu namanya apa ya? Ya Elegant Themes, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kayaknya sih kedepannya yang diharapkan kemungkinannya dari WordPress itu semuanya akan menggunakan Gutenberg. Jadi semua lebih apa ya? Kayaknya nggak mungkin deh yang lainnya bisa ngelawan kecuali mereka bikin platform sendiri nantinya atau ngefork WordPress ya. Kayak semacam Elementor pun kayaknya punya kekuatan buat bikin platform mereka sendiri, karena mereka kan penggunanya lebih dari 5 juta ya active user. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti mereka bikin CMS sendiri misalnya, yang benar-benar akarnya dari fitur-fitur yang ada di plugin mereka, kayaknya sih masuk akal. Jadi kemungkinan ya menurut saya akan terpisah, dan WordPress nantinya akan tambah lama tambah mengerucut menjadi tools yang lebih mudah digunakan oleh orang awam. Saya nggak tahu sih apakah akan jalan atau enggak. Menurut saya sih agak terlalu sulit ya buat jalan. Tapi dulu saya juga nggak suka waktu ketika WordPress mulai beralih ke Gutenberg, tapi kenyataannya sampai sekarang juga adopsinya cukup gila-gilaan, terutama di
um, di dunia enterprise itu hampir semuanya menggunakan Gutenberg. Dan sekarang ini juga sudah mulai banyak sekali website-website yang kita mulai bangun dengan menggunakan full site editor. Jadi benar-benar dibuat dengan menggunakan full site editor. Kita bahkan punya direktur sendiri yang untuk mendalami masalah itu, dan juga beberapa project baru yang memang didesain untuk menggunakan full site editor, dan itu sudah mulai jalan project itu. Jadi sudah ada beberapa klien yang sudah beli programnya dari kita dan sudah berhasil digunakan di beberapa project, dan mereka cukup happy dengan bisa dibilang website yang nggak pakai ngoding lagi. Memang ada beberapa fitur yang sudah di-coding dulu sama perusahaan saya, 10up, tapi ya gambarnya kayak kita bikin page builder gitu. Jadi kan WordPress kan punya full site editing. Kita permak-permak, kita tambahi add-on sehingga dia lebih oke dipakai sebagai page builder. Dan dari situ tinggal di-deliver aja ke klien, dan yang ngerjain itu sudah bisa dibilang bukan front end lagi, bukan back end lagi, tapi orang-orang yang bisa dibilang desainer yang paham cara menggunakan Gutenberg, caranya bikin layout dengan menggunakan Gutenberg, caranya ngatur background dan lain sebagainya. Dan ada training juga ke klien juga kalau mereka ingin ngupdate misalnya header, footer dan lain sebagainya. Dan itu bisa jalan loh. Saya juga kaget kenapa kok bisa jalan. Menurut saya sih agak nggak masalah, karena memang untuk enterprise biasanya kan customisasinya itu cukup dalam ya, tapi ternyata kebutuhan untuk bikin website-website yang simple secara back end-nya, yang penting ada tampilannya aja, itu ternyata cukup banyak di kelas enterprise sendiri. Misalnya untuk marketing dan lain sebagainya ya. Jadi bikin landing page untuk campaign tertentu, beberapa klien kalau bisa jauh lebih murah daripada bikin custom, kenapa tidak gitu ya. Dan mereka cukup happy dengan hasilnya. Update-nya lain lagi yang menurutku menarik ya, itu update tentang AI di WordPress. Dan ini sudah sebenarnya kalau bisa dibilang 10up itu salah satu yang memulai pertama kali. Dan sebenarnya pluginnya kita tuh gratis loh, namanya classifai.com, classifai.plugin.com. Itu yang bikin 10up. Pluginnya juga ada di GitHub. Jadi kalau ada yang pengen lihat bagaimana mengintegrasikan AI di WordPress, bisa lihat di sana. Dan bisa dibilang mungkin 10up saat ini punya plugin yang paling komplit ya, selain dari WordPress.com lewat Jetpack-nya itu. Tapi tetap kayaknya Classify tetap di depan sih, tetap paling komplit integrasinya saat ini. Mungkin ada yang lainnya tapi saya kurang tahu ya. Kemarin sempat riset dan kayaknya paling bagus implementasinya dari Classify AI plugin. Kalau ada yang pengen tahu ya, AI-nya terus dipakai buat apa di WordPress? Banyak. Dan saya sudah nyobain dulu waktu malah beberapa tahun yang lalu ya. Itu saya sempat ada di sebuah project, walaupun saya nggak jadi ya di project itu. Jadi saya cuma 1 atau 2 minggu di project tersebut. Di project itu adalah perusahaan komputer asalnya dari Asia, Taiwan kalau nggak salah. Mereka ingin membuat semacam marketing campaign atau apa ya. Waktu itu saya dijadikan tech lead di project itu, walaupun itu project baru ya. Tapi setelah saya baru di minggu pertama, saya mulai ramp up dan itu prosesnya baru mulai jalan. Ada project lain yang membutuhkan skill yang saya punya, terus saya dilempar ke project yang lain, jadi saya nggak jadi nge-tech lead project tersebut.
Jadi proyek tersebut akhirnya dilempar ke orang lain lagi gitu. Jadi saya sih waktu itu cuman nyoba-nyoba aja, karena proyek itu butuh pakai AI, tapi ya setelah itu saya nggak tahu hasilnya gimana. Tapi di saat itu saya nyobain beberapa fitur Classify AI yang sudah di-develop oleh TenUp dan sampai sekarang masih di-develop dengan cukup aktif. Kalau dilihat di sini dari GitHub-nya ya, itu bahkan pertama kali itu dibikin sekitar 6 tahun yang lalu. Mantap sih. Jadi uh, TenUp itu sudah mulai menggunakan AI itu sudah 6 tahun yang lalu, sudah mulai develop ini ya. Untuk fitur-fiturnya yang menurut saya menarik ya di sini. Yang pertama itu tentunya automatic image generation dengan menggunakan DALL-E. Jadi kita kan banyak ya sekarang menggunakan ChatGPT. Kita bisa minta ChatGPT untuk bikin gambar buat kita. Misalnya ChatGPT bikinkan saya desain gambar logo untuk kafe kopi gitu misalnya, dan dia akan bikinkan logo tersebut. Bayangkan itu semua ada di WordPress-nya kita, dan itu berhasil loh, dan enak sekali pakainya. Jadi kita tinggal open aja, buka modal untuk attachment itu ya, untuk media. Terus di situ nanti ada opsinya untuk menggunakan AI. Kita tinggal ketik aja yang kita mau, apa misalnya gambar anak cowok lagi main sepeda misalnya, bahasa Inggris ya tentunya ya. Terus otomatis dia akan nge-generate image itu. Mungkin ada beberapa pilihan yang kita bisa pilih, terus kita select, terus kita akan impor gambar tersebut menjadi attachment dan siap digunakan baik untuk feature image maupun gambar yang ada di dalam konten. Dan itu keren. Yang kedua yang menurut saya menarik itu adalah untuk SEO. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur SEO yang sebenarnya kan menyebalkan ya, yang harus dilakukan oleh editor. Misalnya harus ngetik judul yang tepat, harus harus ngisi kolom excerpt dengan deskripsi, atau untuk SEO lagi itu judul, title SEO, title tag-nya, dan meta description. Itu semuanya sekarang kalau menggunakan AI itu bisa kita punya opsi untuk mengenerate itu semua dengan otomatis. Yang kedua itu adalah yang sangat umum dipakai, itu adalah mengenerate alt text untuk gambar maupun caption gambar-gambar yang ada di kontennya kita. Jadi kan kalau SEO itu kan mengharapkan semua gambar yang ada di kontennya kita itu ada alt text. Jadi ada deskripsi tentang gambar itu gambar apa, dan juga ada captionnya. Jadi orang juga bisa tahu ya yang mungkin kesulitan untuk melihat dan lain sebagainya. Dan dengan menggunakan AI kita bisa punya opsi untuk sudah diotomatis saja, diotomatis, daripada nanti gak ada itunya jadi SEO-nya jadi jelek. Jadi kalau misalnya pengen diubah pun jauh lebih gampang untuk mengedit daripada membuat dari awal. Jadi intinya dari AI yang ada di WordPress saat ini itu bukan untuk mengenerate konten yang full untuk AI, tapi cuman untuk mengotomatisasi hal-hal yang bisa dibilang membosankan atau memakan banyak waktu. Kemarin saya juga nonton ya, ada webinar tentang AI. Salah satu peserta webinar itu, pembicaranya itu adalah direkturnya direkturnya TenUp, bukan direktur, vice president apa direktur, saya lupa. Tapi dia masih muda dan dia salah satu direktur yang termuda ya di TenUp. Dan dia itu dipercaya untuk lihat masa depannya TenUp, bisa dibilang ya, pasarnya mau kemana, arah perusahaannya kemana, dan lain sebagainya. Jadi sebagai ya bisa dibilang kayak semacam kalau di dunia Godfather ya, di
dunia mafia itu kayak konsiliare gitu ya. Jadi dia memang benar-benar salah satu orang yang jenius menurut saya. Dan di situ dia sudah dia memberikan contoh-contoh yang yang menurut saya menarik ya. Misalnya untuk bikin related post. Bayangkan kalau misalnya related post itu kan kita biasanya kalau related post kan berdasarkan kategori yang ada di konten tersebut ya. Misalnya kita lihat halaman ada news tentang apa, misalnya selebriti siapa, terus di bawahnya news tentang selebriti akan di random, di bawahnya ada 3 atau 4. Bayangkan kalau itu semua bisa kita bikin sesuai dengan visitor yang lagi menonton. Jadi misalnya setiap kali visitor lihat berbagai macam konten, kan di tracking terus ya sama si AI ini. Jadi kita bisa tahu kesenangannya dia apa dan akan mengkalkulasi semuanya itu sehingga menampilkan feature related post yang sesuai dengan yang dia ingin lihat gitu. Jadi itu kan menambah semuanya jadi lebih menarik buat dia untuk ngeklik lagi untuk melihat artikel yang lainnya berdasarkan dari historinya dia melihat website ini. Tentunya kalau menggunakan kode biasa ya bisa, tapi kan ribet ya. Tapi kalau menggunakan AI kan dia bisa belajar terus mesinnya ini ya. Contoh yang kedua selain related post adalah untuk marketing email. Bayangkan prinsip yang sama itu diimplementasikan ke newsletter email. Jadi newsletternya nanti yang nulis bukan newsletter yang sama terus di-blast ke misalnya 5.000 orang atau 10.000 orang atau 100.000 orang. Setiap orang yang menerima email newsletter tersebut semuanya custom dibikin oleh AI satu-satu sesuai dengan kesukaannya mereka, subscription mereka, history dari mereka melihat konten dan lain sebagainya. Misalnya untuk e-commerce misalnya, dan itu setiap orang bisa punya list yang didesain untuk mereka sendiri. Kalau kalau tanpa AI itu kan setiap orang harus dibikinin satu-satu, itu kan butuh tenaga berapa orang gitu ya. Misalnya satu orang sehari bisa nulis email yang benar-benar customize untuk tiap orang, mungkin 10 email. Dengan ini nggak ada limitasi itu. Dengan menggunakan AI mau subscribernya 100.000, 200.000, 1 juta, asalkan punya AI ada duitnya untuk menggunakan mesin yang AI ini, kita bisa membuat semuanya jadi jauh lebih efisien dan lebih cepat. Keren kan ya, nantinya kayak gitu semua, dan mengintegrasikan antara AI dengan full set editor nantinya. Wah, itu nanti gila banget sih. Bikinkan saya website untuk marketing yang warnanya backgroundnya hijau dengan logo bla 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 bla, terus otomatis karena semuanya sekarang nggak perlu pakai kode dan lebih efisien dengan template part yang bisa di manage di WordPress admin. Mungkin kalau 10 tahun lagi anak-anaknya kita, cucu-cucunya kita itu kalau bikin website tinggal kayak gitu aja sih ya, tinggal minta aja terus tiba-tiba jadi. Developer tetap akan berguna sih, nggak akan hilang, karena developer kan nanti yang akan ngerjain AI-nya, ngerjain fitur-fitur yang akan digunakan oleh AI. Oke, sekian video hari ini. Video ini pelantur aja ya, jadi cuma asal ngobrol aja. Maaf kalau kurang mendetail dan agak lompat-lompat sana sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.